Sobat Edu, kembali lagi nih sama saya Aprianti. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber yang sangat hebat. Itu merupakan guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Cilegebang. Di sini kita sudah kedatangan Pak Fahri Amali SPD. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang juga buat alumni SMA Negeri 1 Cilegebang. Gimana nih kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, semakin hari semakin sehat. Oke Pak, sebelum ngebahas lebih lanjut lagi mengenai jalur masuk kuliah dan serba-serbi KIPK nih Pak, gimana nih perkembangan setelah kelulusan angkatan 2022 kemarin? Perkembangan sekolahnya gimana nih Pak? Ya, perkembangan sekolah dari segi infrastruktur, ruang BK yang tadinya di bawah, di angkatan kalian itu ruang BK masih di bawah, sekarang udah ada di lantai 2. Naik Terus, tingkat ya? Iya, terus juga peminatnya memang masih banyak untuk SMA Negeri 1 Cilegebang. Tahun kemarin kelas 10 kita menerima 11 kelas. Dan tahun sekarang alhamdulillah naik 1 kelas jadi 12 kelas. Untuk siswa-siswinya nih Pak, gimana nih perkembangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilegebang sekarang? Perkembangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilegebang tetap berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Keren, masih tetap bertahan ya Pak ya? Iya. Semoga ada kemajuan lagi untuk generasi yang akan datang di SMA Negeri 1 Amin, Cilegebang semoga. ya Pak. Oke Pak, langsung aja nih. Aku punya pertanyaan nih Pak mengenai jalur masuk kuliah dan serba-serbi KIPK nih. Sehubungan dengan semakin dekatnya waktu untuk tes masuk perguruan tinggi nih Pak, kan siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilegebang itu kan perlu mengetahui dasar-dasar jalur masuk perguruan tinggi nih Pak, serba-serbi KIPK dan lain-lainnya. Nah, ini nih ada berapa jalur masuk ke perguruan tinggi sih Pak, dan apa aja itu jalur masuk kayak untuk masuk ke perguruan tinggi yang kita mau atau yang lain-lainnya? Oke, secara umum bagi siswa-siswi kelas 12 yang sekarang yang nantinya akan lulus, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, itu ada 3 jalur yang populer. Yang pertama, dulu mungkin di angkatan kalian namanya SNMPTN. Iya, betul. Kalau sekarang dari tahun kemarin sudah dirubah namanya jadi SNBP. Ada juga jalur yang kedua namanya di angkatan kalian SBMPTN. Iya. Kalau sekarang namanya SNBT. Ada juga jalur yang ketiga yaitu jalur mandiri. Yang populer itu ada 3. Selain itu juga ada jalur SPAN PTKIN, UM-PTKIN, jalur mandiri, dan juga jalur SMM-PTN Barat. Oke. Nah, untuk jalur SNBP sendiri itu apa aja yang harus dipersiapkan oleh siswa nih Pak kira-kira? Yang harus dipersiapkan, mungkin pertanyaan ini bisa ditunjukkan untuk kelas 10 karena SNBP itu kriterianya dinilai dari prestasi akademik, yaitu prestasi nilai raport. Yang mana nilai raport itu dihitung mulai dari semester 1, yaitu kelas 10, sampai semester 5. Atau di kelas 12 semester 1. Jadi untuk persiapan sebenarnya dari kelas 10 udah bisa mempersiapkan, yaitu dengan menjaga nilainya, memperbaiki nilainya yang kurang, dan memaksimalkan nilai-nilai akademik di sekolah. Dan untuk kelas 12 yang sekarang ini kita masih di semester 1, kelas 12 bisa untuk memaksimalkan lagi di kesempatan terakhir di semester 5. Yang tadinya nilainya masih ada kekurangan selama semester 1 dan sampai semester 4, itu masih ada kesempatan 1 semester lagi untuk memperbaiki nilai. Dan itu persiapannya menurut saya dari nilai terlebih dahulu. Oke, lanjut nih Pak. Apa saja sih yang mempengaruhi diterimanya siswa melalui jalur SNBP ini Pak? Nilainya kah, atau alumninya kah, atau lain-lainnya?
Secara general kita sekolah, bahkan saya guru BK itu tidak mengetahuinya. Itu hak prerogatif kampus yang akan dituju. Bisa jadi tiap kampus itu beda dengan kampus yang lainnya. Tapi secara umum, yang pertama nilai akademik rapornya bagus. Yang kedua ditunjang dengan prestasi akademik dan non akademik selama mengikuti pendidikan di SMA. Dan yang ketiga yang sering kita dengar, track record alumni sebelumnya yang pernah masuk melalui jalur tersebut. Nah Pak, bagaimana nih agar siswa ini tepat sasaran gitu dalam memilih jurusan dan universitas itu? Ya, strategi untuk memilih jurusan tepat sasaran sebenarnya saya bisa katakan harus disesuaikan dengan siswi yang bersangkutan. Yaitu yang pertama dilihat dari minatnya, bakatnya, dan juga kemampuannya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas ketiga minat, bakat, dan kemampuan siswa-siswi tersebut, itu biasanya saya arahkan siswa dan siswi yang ingin mengetahui ketiga hal tersebut untuk datang ke ruang BK untuk konsultasi. Nih Pak, lanjut ke SNBT nih. Apa aja nih subtes yang akan muncul di SNBT nanti kira-kira? Kupas dong sedikit setiap subtesnya tentang apa atau waktunya berapa menit nih? Nah, untuk UTBK SNBT itu menggunakan metode CBT. Jadi siswa dan siswi diberikan 135 soal dengan durasi waktu 195 menit. Dan materi yang akan diujikan ada 3 secara umum. Itu TPS. TPS itu tes potensi skolastik, dari mulai mengukur kemampuan kognitif, kemudian kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif atau matematika dasar, kemudian ada pengetahuan umum, dan juga kemampuan membaca dan menulis. Kemudian ada juga submateri literasi. Literasi ini berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Yang ketiga, penalaran matematika. Secara umum ada 3 materi yang akan diujikan ketika UTBK SNBT. Oke. Nah, kira-kira nih tips and trik cara belajar yang efektif untuk SNBT di tengah-tengah kesibukan tugas atau ujian sekolah nih Pak nih, gimana nih untuk siswa-siswa Sobat Edu semua? Tips and trik untuk siswa agar belajar lebih efektif. Yang pertama, siswa harus mengenal dulu gaya belajar yang dia senangi, yang dia gemari itu gaya belajar seperti apa. Jadi siswa harus mengetahui gaya belajar yang cocok untuk dirinya sendiri itu seperti apa. Dan yang kedua, bisa memanfaatkan buku yang beredar, kemudian informasi yang ada di internet, dan mungkin juga bisa mengikuti bimbingan atau les di luar sekolah. Nah, itu tuh ya yang tadi menjadi tips and trik untuk Sobat Edu semua agar lebih terencana lagi untuk kedepannya untuk masuk PTN atau kampus-kampus lain yang diinginkan, seperti itu ya. Nih, lanjut nih Pak, apakah sih jalur mandiri itu lebih mahal UKT-nya, atau yang membedakan jalur mandiri dengan jalur lain itu apakah beda atau sama setiap kampusnya ya Pak? Ya, secara umum baik yang masuk jalur SNBP, UTBK, SNBT ataupun yang mandiri itu kurang lebih sama. Ini koreksi jika saya salah. Tapi pada umumnya itu yang masuk jalur mandiri lebih mahal karena harus ada biaya yang disetorkan ke kampus. Kalau nggak salah biaya untuk pembangunan kampus. Nah, kira-kira nih Pak, kalau dalam 5-10 tahun terakhir ini siswa-siswi Semanci ini lebih banyak lolos di jalur mana nih Pak kira-kira? Oke. Yang paling banyak lolos untuk SMA Negeri 1 CU Gebang itu masih didominasi oleh jalur mandiri. Yang kedua UTBK SNBT, dan yang terakhir memang di kita masih sedikit yang lolos untuk SNBP, tapi mudah-mudahan tahun sekarang kelas 12
yang keterima melalui SNBP lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Boleh nih Pak, di spill kira-kira kampus mana nih yang paling banyak menerima siswa SMA Negeri 1 Ciawi Gebang? Siswa yang banyak diterima di PTN, perguruan tinggi negeri khususnya ya, di SMA Negeri 1 Ciawi Gebang, itu yang konsisten masuk khususnya di jalur SNBP, itu ada di IPB dan di UPI. Wih, keren. Dan ada juga di perguruan tinggi negeri lainnya, dan juga ada juga yang di kampus perguruan tinggi negeri swasta. Oke, sekarang kita bahas ke serba-serbi KIPK nih Pak. Jadi mungkin Sobat Edu belum tahu semua apa sih itu KIPK Pak, boleh dijelaskan? KIPK itu bantuan beasiswa untuk pendidikan perkuliahan bagi siswa yang memiliki keterbatasan di ekonominya. Kurang lebih itu. Jadi beasiswa yang bisa dimanfaatkan bagi siswa yang ingin melanjutkan kuliah dan mempunyai prestasi yang cukup baik, khususnya prestasi akademik, yang ingin melanjutkan kuliah. Oke. Nah, kira-kira di KIPK ini apa aja nih Pak benefit yang bisa kita dapatkan gitu? Dan dapat tunjangan apa aja nih kira-kira kalau kita dapat KIPK ini Pak? Ya, jika siswa dan siswi diterima melalui jalur KIP, itu nanti benefit yang akan didapatkan, maka biaya pendidikannya selama perkuliahan berlangsung itu ditanggung dan juga diberikan uang saku selama mengikuti pembelajaran di kampus tersebut. Nah, kira-kira kalau UKT ditanggung sekian persen, nah mendapatkan uang saku itu berapa rupiah ya Pak? Kira-kira? Tentunya uang saku itu didasarkan oleh domisili masing-masing PTN ataupun PTS yang dituju. Tentunya domisili A dan domisili B bisa jadi berbeda uang sakunya. Tapi secara umum range-nya itu sekitar 800 sampai 1.400.000-an yang akan diterima, uang saku yang akan diterima. Oke. Nah, di sini kalau KIP ini nih kira-kira siapa aja Pak yang boleh daftar atau apa aja nih spill persyaratannya apa aja buat Sobat Edu? Ya. Yang pertama yang berhak mendaftar melalui jalur KIP itu yang punya kartu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Yang kedua yang memiliki KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Dan yang ketiga yang terdata di DTKS Dinas Sosial. Jadi memang tadi yang saya sebutkan di awal, ini program beasiswa bagi siswa dan siswi yang ingin melanjutkan ke perkuliahan dan memiliki ekonomi yang kurang mampu. Next, kira-kira nih Pak, untuk Sobat Edu semua nih biar tahu nih kapan kalau kita mau daftar nih Pak, waktunya tuh kapan yang pas untuk daftar KIPK biar gak telat gitu, telat informasi. Barangkali Sobat Edu yang gak tahu informasi mengenai KIPK ini Pak. Ya, jadi merujuk dari tahun kemarin, timeline KIP kuliah itu dibuka bulan Februari. Bulan Februari di semester 2, berarti semester 2 kelas 12. Dan pasti yang saya lakukan sebagai guru BK itu akan saya sosialisasikan ketika pendaftaran dibuka. Apa aja yang harus disiapkan, yang harus diperhatikan, rambu-rambu apa aja. Termasuk kalau siswa kesulitan mendaftar akun KIP kuliah online, itu kita fasilitasi di ruang BK. Nah, tuh buat Sobat Edu semua yang mau daftar KIPK, datang aja nih ke BK. Kalau butuh bantuan apapun ya, bisa banget. Oke, dan kira-kira untuk daftar KIPK ini apa aja yang harus dipersiapkan ya Pak? Yang harus dipersiapkan pertama itu tadi KIP kuliah, kemudian kalau nggak punya KIP kuliah, KKS, atau surat keterangan terdata di Dinas Sosial. Nah, biasanya saya akan sarankan ketiga persiapan ini dilakukan dari jauh-jauh hari.
supaya ketika nanti pelaksanaan KIP sudah dibuka, siswa dan siswi secara berkas sudah siap. Oke. Nah, gimana nih Pak, biar semua orang tuh bisa mendaftar KIPK dengan mudah tanpa dipersulit gitu. Mungkin ada gimana tips-tips dari Bapak gitu. Ya tentunya bagi siswa yang memang berhak mendapatkan KIP, itu bisa ditanyakan langsung ke desanya masing-masing, ke pihak desanya masing-masing, dan saran dari saya juga didampingi oleh orang dewasa. Kemudian secara teknis kalau menyangkut pendaftaran, pembuatan akun, dan lain sebagainya itu kita fasilitasi di ruang BK. Jadi nanti bisa dibantu oleh sekolah. Oke. Nanti Sobat Edu bisa datang aja nih untuk tanya-tanya lebih jauh lagi mengenai KIPK nih. Dan sekarang harapan Bapak sebagai guru BK untuk siswa kelas 12 Manci ke depannya nih apa Pak? Harapannya bagi guru BK, khususnya bagi kelas 12 sekarang, jangan berhenti mengenyam pendidikan hanya sampai SMA. Ambil kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, baik itu ke perguruan tinggi negeri ataupun ke perguruan swasta. Raih cita-cita kalian. Dengan pendidikan kita bisa merubah generasi bangsa. Nah, nih Pak, kadang ada siswa yang kebingungan gitu mau milih jurusan sama mau masuk univ mana, masih bingung, sedangkan pendaftaran sudah mulai dibuka nih Pak. Gimana tuh Pak saran untuk agar lebih terarah nih siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilebang atau Sobat Edu semua? Ya, manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, termasuk program dari kita, guru bimbingan dan konseling. Silakan bisa datang ke ruang BK, kita nanti akan melakukan bimbingan, namanya bimbingan karir bagi kelas 12 khususnya. Dan kalau perlu, kalau memang berhalangan hadir ke ruang BK, bisa juga, kita punya program. Oh, tuh buat Kita Sobat Edu. punya program, BK punya program namanya Konsul BK. Itu nanti kalian bisa akses bagi kelas 12 bisa akses melalui HP, melalui laptop dan lain sebagainya. Nanti kita akan tindak lanjuti oleh guru BK. Nah, buat Sobat Edu nih yang malu-malu tuh datang ke BK, mungkin yang kurang informasi mengenai seputar jalur masuk kuliah atau tentang KIPK, itu bisa hubungi program Konsul BK ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, mungkin untuk Sobat Edu semua, itu tadi kita sudah bahas mengenai jalur masuk kuliah dan serba-serbi KIPK nih. Tadi ada jalur masuk SNBT, SNBP, jalur mandiri, dan mungkin ada jalur-jalur lainnya juga ya Pak ya. Boleh nih Pak, mungkin barangkali ada yang belum tersampaikan jalur-jalur yang lainnya. Ya, intinya yang paling populer itu yang bisa dimanfaatkan oleh kelas 12, jalur yang paling populer ada SNBP, SNBT, dan juga jalur mandiri. Tapi dari ketiga itu juga ada jalur-jalur yang lain yang bisa dimanfaatkan juga. Nah, contohnya seperti SPAN PTKIN, UM PTKIN, dan SMM PTN Barat. Yang jelas, pesan bagi siswa-siswi kelas 12 khususnya, jangan khawatir, apapun itu, ada updatean informasi mengenai jalur masuk kuliah, itu nanti akan disampaikan oleh BK. Yang jelas, kalian juga harus bisa mempersiapkan diri sendiri, apalagi yang ingin melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Nah, itu tuh Sobat Edu. Jadi kalau misalkan jangan takut gitu ya untuk mencoba ikut tes-tes ke perguruan tinggi ataupun kampus-kampus lainnya. Oke.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahri sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sama-sama. Dan teman-teman semua di sini yang sudah mempersiapkan untuk acara. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin sampai di sini aja nih podcast seru kita kali ini. Nah, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.